Jumpa kembali dengan Logika Katolik. Kanal yang mencerahkan isi kepala, menyembuhkan pemikiran yang cacat, dan meluruskan logika yang bengkok. Salam Katolikos. Banyak pendeta dan orang Protestan mempertanyakan apa dan siapa magisterium Gereja Katolik. Di mana dasar Alkitab tentang magisterium, dan apakah gereja mula-mula mengajarkannya? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini selalu ditujukan kepada Gereja Katolik. Meskipun kita tahu, ini hanyalah modus. Pertama-tama, untuk mengelabui jemaatnya sendiri, seolah-olah apa yang dikatakan pendetanya adalah kelemahan Katolik. Padahal sesungguhnya, apa yang dikatakannya adalah bagian dari semangat kebencian yang diwarisi secara turun-temurun dari pendahulu mereka, penyakit turunan istilahnya. Sebagai contoh, Esra Soru dengan konten Paus Antikristus, Muriwali yang mengobral Paus yang jahat, Ramkeni yang menyamakan Paus dan Gereja Katolik sebagai binatang bertanduk kecil di Kitab Daniel, dan masih banyak lagi yang lain. Bukankah ucapan mereka ini dilakukan untuk mempermalukan Gereja Katolik? Semua ini mereka lakukan dengan semangat kebencian yang sama. Sebab mereka merasa kalah populer dan terlalu kerdil jika berhadapan dengan pemimpin Gereja Katolik, yaitu uskup. Apalagi uskup tersebut adalah uskup Roma atau Paus. Perbandingannya ibarat semut dan gajah. Ini baru masalah pengaruhnya secara global. Belum termasuk kekuasaan dan wewenang yang dimiliki para uskup secara umum, dan uskup Roma secara khusus. Justru semakin mempertegas identitas para uskup di mata Protestan. Bahwa tidak disangkal, Gereja Katolik dan uskup-uskupnya, dalam perkembangan kekristenan, harus diakui kehebatan mereka. Terlalu tinggi dan superior, dibandingkan dengan seorang pendeta. Ini fakta bahwa semua persoalan iman, dikendalikan sepenuhnya oleh para uskup dari masa ke masa. Untuk bagian ini, tidak ada lagi analogi, atau perbandingan yang cocok, untuk menggambarkan perbedaan Gereja Katolik dan sekte-sekte Protestan. Gereja Katolik tidak bisa dibandingkan dengan sekte-sekte Protestan. Gereja Katolik adalah ibu dari kekristenan, sedangkan Protestan adalah anak durhaka yang memberontak terhadap ibu gereja. Sebab sejarah telah mencatat, dan dunia telah menjadi saksi, bahwa seluruh sekte Protestan di bumi ini lahir dari rahim Gereja Katolik. Asal-usul mereka semua berasal dari Gereja Katolik. Namun mereka keluar dari Gereja Katolik bukan dengan tangan kosong. Tetapi mereka membawa setidaknya tradisi iman gereja yang tertulis, yaitu Alkitab. Tapi lucunya, mereka kembali menyerang dan mempertanyakan otoritas dan wewenang mengajar gereja. Apakah hak dan wewenang untuk mengajar dan menginterpretasi sabda Allah tersebut tertulis di Alkitab atau tidak? Inilah pertanyaan dari pendeta Ramkeni, yang tentu juga mewakili para pendeta lainnya. Saya mendengar ada yang mengatakan hanya kelompok magisterium yang memiliki hak dan otoritas untuk mengajar dan menginterpretasi Alkitab. Mohon bantuan saudara agar memberikan informasi kepada saya di mana di Alkitab yang menyatakan demikian, karena saya sudah cari, tapi saya tidak temukan. Mungkin saudara bisa bantu saya. Ekspresi Kenny ini cukup sinis. Membuat pertanyaan sindiran, seolah-olah Gereja Katolik tidak punya jawaban. Jadi saya akan memberitahu jawabannya. Namun saya rasa, kalau menjawab langsung pertanyaan Kenny ini, rasanya tidak lengkap jika tidak disertai dengan pengertian dan latar belakang tentang istilah magisterium itu sendiri. Jadi sekarang mari kita mulai dengan poin pertama. Apa dan siapa magisterium itu? Istilah magisterium berasal dari kata Latin untuk guru atau magister. Dalam penggunaan Katolik kontemporer, istilah ini memiliki beberapa arti. Pertama, istilah ini merujuk pada otoritas mengajar yang telah diberikan Kristus kepada gereja. Di sini, istilah ini merujuk pada otoritas itu sendiri, bukan mereka yang menjalankannya. Penggunaan istilah ini muncul dalam pernyataan seperti, gereja menjalankan magisteriumnya, ketika gereja secara otoritatif
mewartakan ajaran-ajaran Kristus. Selanjutnya, istilah magisterium merujuk pada mereka yang menjalankan otoritas mengajar. Jadi, siapa mereka yang disebut kelompok magisterium itu? Jawabannya adalah paus dan para uskup. Mereka itulah yang disebut magisterium. Merekalah yang menjalankan otoritas atau jabatan gereja untuk memberikan penafsiran otentik tentang firman Tuhan, baik dalam bentuk tertulis atau Alkitab, maupun dalam bentuk lisan atau tradisi. Tugas penafsiran ini secara unik berada di tangan paus dan para uskup. Definisi magisterium lebih luas adalah wewenang mengajar Gereja Katolik. Katekismus Gereja Katolik mendefinisikannya sebagai tugas menafsirkan secara otentik sabda Allah, baik tertulis maupun diturunkan, yang dipercayakan hanya kepada wewenang gereja yang hidup, yang kewajibannya dilaksanakan atas nama Kristus. Selengkapnya dapat dibaca di buku Katekismus Gereja Katolik, nomor 85-87. Bahwa komposisi magisterium terdiri dari semua uskup Katolik di seluruh dunia, dalam persekutuan dengan Paus, atau uskup Roma sebagai pengganti Rasul Petrus. Fungsi utamanya adalah menafsirkan Alkitab, mengajar, dan menjaga wahyu Allah. Magisterium sendiri terbagi dalam dua jenis, yaitu magisterium biasa dan magisterium luar biasa. Magisterium biasa merujuk pada ajaran umum para paus dan uskup dalam menjalankan pelayanan mereka. Sedangkan disebut magisterium luar biasa adalah ketika mereka mengajar dengan cara yang sangat hikmat. Seperti ketika seorang paus secara infalibel mendefinisikan suatu kebenaran. Termasuk juga dalam konsili-konsili ekumenis. Namun para uskup secara individu tidak dapat menjalankan magisterium luar biasa. Semua ajaran mereka, pada hakikatnya, termasuk dalam magisterium biasa. Contoh kasus magisterium biasa. Pada tahun 1994, Paus Yohanes Paulus II menegaskan bahwa perempuan tidak dapat ditahbiskan sebagai imam. Ini masuk pada kategori magisterium biasa. Kedua, sejak kapan istilah magisterium digunakan oleh Gereja Katolik? Istilah magisterium baru mulai digunakan secara luas dalam Gereja Katolik pada abad ke-19. Terutama pada masa Paus Pius IX dan pada Konsili Vatikan Pertama. Konsili tersebut secara resmi mendefinisikan konsep infalibilitas kepausan sebagai bagian dari peran magisterium. Dan Paus Pius IX adalah paus pertama yang menggunakan istilah magisterium dalam pengertian yang dipahami seperti sekarang ini. Ini bukan berarti magisterium baru benar-benar ada di abad 19 dan sebelumnya belum ada. Bukan demikian maksudnya. Bahwa istilah magisterium memang baru dipakai di abad 19, tapi prinsip ajaran dan wewenang otoritatif paus dan para uskup sudah berjalan sejak abad pertama kekristenan. Sama dengan istilah Tritunggal yang baru resmi digunakan pada tahun 325 Masehi, bukan berarti sebelumnya tidak ada. Bahwa sebelum abad ke-19, konsep otoritas pengajaran dalam Gereja Katolik sudah ada. Tetapi istilah magisterium belum digunakan secara resmi dan luas untuk merujuk pada otoritas tersebut. Konsili Vatikan Pertamalah yang memberikan definisi resmi tentang magisterium sebagai otoritas pengajaran gereja yang dipegang oleh paus dan para uskup yang bersatu dengannya. Ketiga, apakah magisterium tidak punya landasan Alkitab seperti yang dipertanyakan Pendeta Kenny? Baiklah, saya akan memberitahukan Anda bahwa magisterium adalah sangat alkitabiah. Hal pertama yang perlu Anda ketahui adalah Paus atau uskup Roma adalah pengganti dan penerus tunggal Rasul Petrus. Sedangkan para uskup adalah pengganti para rasul. Bahwa para uskup dalam persekutuan dengan Paus diberikan karisma tidak dapat sesat, atau istilah resminya, infalibilitas, oleh Yesus sendiri. Yaitu dalam hal pengajaran, mengenai iman dan moral. Bahwa sifat infalibilitas ini tidak berlaku dalam segala hal, tetapi hanya dalam hal iman dan moral. Yaitu, berlaku pada saat mereka mengajarkan dengan tindakan definitif, seperti yang tercantum dalam dogma dan doktrin resmi gereja.
Berikut ayat-ayat Alkitab yang merujuk pada otoritas dan wewenang mengajar mereka, yaitu pada amanat agung Yesus. Matius 28, ayat 18-20. Yesus memerintahkan para rasul untuk menjadikan semua bangsa murid-Nya, membaptis mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan mengajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan. Bagian ini menyoroti misi kerasulan untuk mengajar dan mewariskan ajaran-ajaran Kristus. Selanjutnya, di Matius 16, ayat 18 dan 19, Matius 18, ayat 18. Yaitu tentang, Yesus memberi wewenang kepada para rasul untuk mengikat dan melepaskan. Dalam Matius 16, Yesus memberikan Petrus kunci kerajaan surga sebagai simbol otoritas, dan dalam Matius 18, Yesus memberikan wewenang untuk mengikat dan melepaskan kepada semua rasul. Wewenang ini dipahami mencakup kuasa untuk membuat keputusan tentang doktrin dan disiplin dalam gereja. Berikutnya, keutamaan Petrus. Matius 16, ayat 18-19, dan Yohanes 21, ayat 15-17. Bahwa Matius 16 menetapkan Petrus sebagai fondasi gereja. Sementara Yohanes 21 menggambarkan Yesus mempercayakan kawanan dombanya kepada pemeliharaan Petrus. Ayat-ayat ini ditafsirkan sebagai indikasi peran kepemimpinan Petrus dan tanggung jawabnya untuk menggembalakan gereja. Kemudian, Kisah Para Rasul 2, ayat 42. Ayat ini menggambarkan gereja mula-mula, bertekun dalam pengajaran dan persekutuan para rasul, dalam memecahkan roti dan berdoa. Hal ini menggambarkan pentingnya ajaran para rasul dalam kehidupan gereja perdana. Lukas 10, ayat 16. Perkataan Yesus kepada para rasul. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Selanjutnya, 2 Timotius 1, ayat 13 dan 14. Bagian ini menekankan pentingnya berpegang teguh pada ajaran yang sehat dan mempercayakannya kepada guru-guru yang setia. Lalu Kisah Para Rasul 15. Berbicara tentang konsili Yerusalem, tempat para rasul dan penatua berkumpul untuk menyelesaikan perselisihan doktrinal, yang kemudian menjadi contoh bagaimana magisterium bertindak. Itulah ayat-ayat Alkitab yang secara gamblang memberitahu kita bahwa untuk mengajar dan menafsirkan Alkitab bukan hak semua murid Kristus. Hak, kuasa dan otoritas seperti ini hanya diperuntukkan untuk kalangan para rasul. Dan karena para rasul menahbiskan para uskup sebagai pengganti mereka, maka setelah para rasul wafat, kuasa dan otoritas mereka dilanjutkan oleh para uskup. Terakhir, tidak ada istilah magisterium yang tertulis di Alkitab, seperti halnya inkarnasi, Tritunggal atau Trinitas. Namun secara prinsip diajarkan di Alkitab. Dan saya telah menunjukkan bukti ayat-ayat Alkitab untuk memberitahu Anda Pendeta Kenny. Adalah hak Anda untuk menolak dan tidak percaya. Tapi adalah hak Gereja Katolik untuk menyatakan dengan tegas bahwa hak dan kuasa untuk menafsirkan Alkitab secara otoritatif hanya diberikan kepada paus dan para uskup. Para rasul tidak pernah mengenal pendeta Protestan, apalagi menyerahkan kuasa dan otoritas untuk menafsirkan Alkitab. Ini justru yang tidak pernah tertulis di Alkitab. Sebaliknya pendeta Protestan mengklaim dirinya sendiri sebagai gembala umat dan dibimbing Roh Kudus. Ini namanya omong kosong. Anda dan Protestan meragukan dan tidak percaya magisterium gereja adalah sebuah ironi. Sebab Alkitab adalah buah atau hasil dari keputusan magisterium luar biasa. Mempertanyakan otoritas magisterium sama dengan mempertanyakan Alkitab. Itu artinya meragukan sabda Allah. Itu juga sama dengan anak durhaka yang menyangkal keberadaan bunda gereja, tempat di mana ia berasal. Bukankah pertanyaan Anda ini juga adalah simbol pemberontakan terhadap bunda gereja? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Salam.